Ya, teman-teman sekalian, selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Kurang semangat lagi. Selamat pagi. Apa kabar? Hari ini kita semua berkumpul di sini untuk apa? Ya, kita ingin merayakan Ekaristi Jumat pertama, sekaligus juga merayakan sukacita Natal dan Tahun Baru. Maka di awal Ekaristi ini mari kita bagikan senyum sama Natal dan Tahun Baru untuk kanan dan kiri kita. Tahun yang baru itu semangat yang baru, ya, bukan hanya pacar baru, tetapi semangat. Teman-teman sekalian, tema dalam perayaan Ekaristi Natal dan Tahun Baru ini apa? Siapa yang tahu? Yakni kasih Kristus menggerakkan persaudaraan yang inklusif. Ya, inklusif itu artinya apa? Bahwa kita itu diajak untuk bersaudara dengan semua orang, dengan berbagai suku, latar belakang dan agama. Mengapa? Karena Allah Tuhan sudah menciptakan sejak awal mulai itu manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama persis. Siapa yang di sini wajahnya sama? Ada ya. Karakternya sama juga tidak ada. Dunia ini diciptakan dengan penuh perbedaan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menang sendiri, tapi saling bersaudara. Maka mari kita mohon semoga dalam hari yang membahagiakan Natal dan Tahun Baru ini kita semua nanti ke depannya semakin mampu bersaudara dengan semua orang. Yakinlah kalau kita mampu bersaudara, kita itu akan banyak teman, kita akan dimudahkan dalam segala persoalan ataupun urusan kita. Maka sekarang di awal Ekaristi ini kita siapkan hati, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan agar layak dan pantas dalam Ekaristi keselamatan ini. Kita bersemangat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada orang dan kepada saudara sekalian supaya merapat saya kepada. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan penyayang, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama sebagai keluarga besar siswa-siswi Katolik SMK Negeri 6 Yogyakarta. Berkatilah kami yang akan melaksanakan Ekaristi dalam Ekaristi Natal dan Tahun Baru. Semoga dengan Ekaristi ini kami semakin memampukan menjadi terang bagi sesama, bersaudara bagi semua orang, dan juga menjadi tanda kebaikan-Mu bagi semua orang yang kami jumpai. Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Hidup dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil 1 Yohanes bab 5 ayat 5 sampai 13. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian karena Allah dalam kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu.
Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah adalah sumber cinta kasih dan terang. Barang siapa percaya kepadanya akan damai hidupnya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah seorang guru kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga banyaklah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengulurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Saya mau perkenalan dulu, maka mau izin untuk buka misa. Teman-teman yang terkasih, selamat pagi, berkat. Saya namanya Romo Yusuf Martinus Utomo PR. Saya biasa dipanggil Romo Toms. Nanti tidak pakai siri Toms. Dan saya sehari-hari tinggal dan tugas di Paroki Yohanes Rasul Primulung. Siapa yang dari Primulung? Ada tugas di Paroki Primulung. Dan saya temannya Pak Dadi. Ya, dengan saya. Teman-teman, kalau saya bertanya, tolong pertanyaan saya dijawab. Teman-teman itu lebih suka memiliki uang banyak dan harta yang banyak, atau lebih suka punya saudara yang banyak? Saya ulang. Teman-teman itu kalau ditanya, pilih memiliki saudara yang banyak atau uang dan harta yang banyak? Masa jawabnya yang terakhir. Coba saya tanya lagi, teman-teman.
bahagia memiliki saudara dan teman-teman yang banyak, atau lebih suka, lebih bahagia memiliki uang yang banyak? Yaudahlah, teman-teman. Kalau sudah, sekarang saya mengajak membandingkan. Teman-teman mau nggak misalnya ya hidup di rumah yang mewah, ya katakanlah rumahnya seperti inilah, bagus, ya mewah. Lalu kemudian di rumah itu banyak uang bertumpuk-tumpuk, ya di meja ya segini uangnya segini. Nah, lalu kemudian tetapi di rumah itu tidak ada makanan, tidak ada siapapun, dan di luar sana juga tidak ada orang-orang yang jual makanan karena tidak ada orang. Maupun juga tidak ada. Ya kan ini kan bayangkan ya, hidup dalam sebuah pulau yang katakanlah teman-teman lihat itu ya, apa namanya, Google itu katanya di sebelah selatan Pulau Jawa sana itu ada pulau kecil. Ini bisa lihat di Google namanya apa? Nanti cari sendiri ya. Bayangkan aja teman-teman hidup di pulau sana, jauhnya kira-kira 6.000 km. Wah, berarti 6 kali Pulau Jawa jauhnya. 6 kali Pulau Jawa. Jadi nah, sekarang bayangkan teman-teman hidup di sana, uangnya bulan banyak ya, ada sekitar 1 juta bulan di Indonesia. Itu dalam rumah ini. Tetapi teman-teman tidak ada yang jual makan. Gimana coba? Itu yang pertama. Yang pertama itu. Atau yang kedua, teman-teman hidup di rumah sendiri, ya punya bapak. Mana saya? Punya bapak, punya ibu. Siapa yang orang tuanya masih lengkap? Bapak ibu masih ada. Yang punya adik, punya kakak. Sekarang yang kedua, hidup di rumah, punya adik, punya kakak, orang tua, nek beli, nenek sepuh, malah nenek paman. Dua, pilih mana? Hidup yang pertama, uang banyak. Yang kedua, artinya apa teman-teman? Bahwa uang itu penting, tetapi apalah artinya kita punya uang dan harta banyak kalau tidak punya saudara? Rasanya seperti di dalam itu pernah ya, saya pernah mengunjungi apa namanya penjara di Cepungan, dan ternyata saya tuh nggak bisa masuk sebelum ada orang dari dalam yang membukakan pintu. Saya diintip gitu. Tapi saya nggak boleh masuk ya, harus ada orang dari dalam yang buka. Lalu saya masuk ke dalam, kalau periksa dulu apakah bawa senjata tajam atau tidak. Lalu setelah itu saya boleh masuk, dan ternyata yang namanya penjara itu ya baik sepi, ya di kamar sendirian, kecil, terus nggak boleh apa-apain, ya nggak bisa maju, nggak bisa bulan, nggak bisa Shopee, GoFood nggak bisa. Ya dibayangkan teman-teman, cobalah nanti di kamar, nanti sampai di rumah coba masuk ke kamar, nggak usah kemana-mana selama kalau tahan 1 minggu. Kita tahan. Jangan. Nah, teman-teman, apa yang ingin saya katakan bahwa ini sesuai dengan tema kita pada misa kali ini, bahwa kasih Kristus itu menggerakkan kita untuk bersaudara. Semakin teman-teman punya banyak saudara, saya yakin hidupnya semakin mudah. Saya itu kan tugas di Karitas Indonesia, itu lembaga sosial milik gereja. Ya. Kalau teman-teman sering lewat di jalan itu ada tulisan MDMC, Muhammadiyah itu punyanya saudara kita Muslim, dan kita namanya Karimat. Gereja itu namanya Karimat. Dan saya sering tugas di luar pulau, misalnya di Sumba.
Sumbawa, di Sumba Timur, lalu di Paranduka, terus di Palu, Sulawesi. Nah, teman-teman, saya datang ke sana senang saja, tidak ada masalah karena saya punya teman dan sahabat di sana. Baru tiba di bandara, saya sudah dijemput oleh teman saya. Kamu mau kemana? Saya mau ke hotel ini untuk pertemuan. Oke, saya antar. Lalu diantar dan kemudian segala macam kegiatan saya bisa terlaksana. Itu hanya contoh. Bagaimana ketika kita punya banyak saudara, kita itu hidupnya akan lebih bahagia. Amin. Amin. Maka tema Natal hari ini kita diajak untuk menjadi apa ya, orang-orang yang suka bersaudara dengan siapapun. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa Allah itu menciptakan kita dan dunia ini manusia tidak ada yang sama, semua beda. Tadi saya bertanya siapa yang hidupnya sama, enggak ada, wajahnya sama, enggak ada. Mungkin saya punya teman kembar saja, wajahnya memang mirip, tapi selalu ada bedanya. Nah, saya punya teman namanya Romo Ipung, dia punya saudara persis. Yang satu tertawanya, yang satu, wajahnya sama. Kalau bukan ini tidak kelihatan bedanya, tapi selalu ada perbedaan. Artinya apa? Bahwa kita itu diciptakan untuk saling melengkapi, untuk saling bersaudara satu sama lain. Siap, teman-teman, bersaudara satu sama lain? Siap. Bersaudara itu tidak boleh membedakan, harus menolong siapapun yang membutuhkan. Siap? Siap. Bagaimana supaya kita bisa bersaudara satu sama lain? Caranya? Tidak apa? Maksudnya apa? Bukan langsung ke depan, saya pengen ngomong. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersaudara? Tadi bersaudara itu kira-kira mudah atau gampang? Mudah atau sulit? Mudah atau gampang? Nah, ini kalau gampang misalnya tiba-tiba temanmu ada yang sakit. Nah, kamu kan harus menjenguk, harus menolong. Siap nggak? Tetapi kalau suatu saat teman-teman itu yang sakit, maka teman-teman akan Maka mari kita bersyukur karena kita semua masih punya banyak saudara. Ya, di luar sana, terutama di daerah yang terkena bencana, itu banyak sekali orang yang kehilangan saudara. Teman-teman masih ingat nggak bencana gempa bumi di Palu? Saya ke sana 1 minggu setelah bencana, dan saya menemukan ada orang yang nangis terus, lalu memukuli pohon. Ya, seorang bapak, apa yang terjadi? Lalu saya dekati bapak itu, Pak, apa toh Pak? Yang nangis lalu saya peluk. Saya peluk dia. Akhirnya dia bercerita bahwa ketika bencana terjadi, tidak hanya gempa, tetapi likuifaksi. Jadi tanah di dalam itu kan, tanah itu ternyata bawahnya itu kan lembek, lalu patah bawahnya sana, lalu ambles ini, lalu barang-barang di atas tanah itu masuk semua. Dan dia melihat dengan mata kepala sendiri, bukan mata kepala orang, kepala sendiri, bagaimana rumah dan istrinya serta anak-anaknya masuk ke dalam lumpur. Dia masih hidup, masih kucingan ini, masih kucingan pohon. Dan kebetulan dia melihat sisanya hilang beserta anak, rumah dan anaknya itu masuk ke dalam lumpur. Jadi tanahnya jadi lumpur karena yang atas naik, lalu bergeser dan pergi hilang. Padahal di desa itu dia hanya punya istrinya dan anaknya, itu dia seorang pendatang. Apa yang terjadi setelah bencana itu, dia lalu tidak punya siapa-siapa. Pas setelah bencana pun dia tidur di tenda dan itu bersama dengan orang lain. Bayangkan teman-teman, tidur di tenda bersama orang yang tidak dikenal. Tidak hanya sehari 2 hari, 1 bulan lebih. Bisa bayangkan nggak? Itu sudah makan nggak enak.
diberi apapun juga tidak enak. Ya karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Teman-teman semua masih memiliki orang tua dan orang-orang yang dicintai, maka disyukuri. Kita harus berbuat baik sebab Allah sudah lebih dahulu mencintai kita dengan memberikan orang-orang yang baik di sekitar kita. Maka teman-teman, saya mengajak teman-teman ya, bagi orang-orang Katolik untuk membagikan cinta kasih kebaikan kepada siapapun, pada orang yang membutuhkan. Dan ingat, Allah mencintai, Allah menciptakan dan mencintai semua orang yang sudah diciptakannya. Dan semua orang yang diciptakan itu memiliki semua perbedaan masing-masing. Maka mari kita sejenak, kita mohon pada Tuhan, semoga kita semua dikaruniai kekuatan untuk mengasihi, mencintai siapapun, terutama keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga terutama teman-teman kita. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti ada. Marilah kita lanjutkan dengan persiapan. Terpujilah Kau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Kau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu di mana kami semua pada pagi hari ini boleh berkumpul di sini. Bersama ini kami persembahkan roti dan anggur yang akan menjadi tubuh dan darah Kristus dan menjadikan kekuatan bagi jiwa dan raga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Tuhan bersamamu. Marilah menggerakkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri memajukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan kekal. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi kemuliaan. Terpujilah Engkau Yesus, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada para muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, jika Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Sang Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun diperkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjukannya lah kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Surilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dibuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Anak domba apa? Anak domba. Anak domba. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Kristus mengantar dan juga memiliki kita sampai pada hidup yang kekal. Mohon perhatian untuk teman-teman yang diperkenankan sambut komuni adalah orang Katolik yang sudah dibaptis. Teman-teman Kristen Protestan mohon tidak menyambut. Terima kasih. Berdiri saja yang Katolik, biar Romo yang jalan.
Kita berdoa, salam Maria, rahmat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas santapan surgawi yang boleh kami terima. Semoga menguatkan dan mengiatkan jiwa dan raga kami untuk semakin menggerakkan persaudaraan di tengah-tengah kami, mewartakan damai dan cinta kasih kepada semua manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pada siang hari ini. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Dan nanti ke depannya teman-teman semakin baru dan semangat dalam belajar. Lulus nilainya bagus. Terus nanti lulus lagi dapat kuliah di tempat yang bagus. Dan nanti terakhir dapat uang banyak. Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi kita pada pagi ini. Marilah kita mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, orang-orang yang kita kasihi, keluarga, orang tua dan semua yang kita laksanakan, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan sekalian, Ekaristi pada pagi hari ini sudah selesai. Yang pergi kita wartakan kebaikan dan damai.